Rencana gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo jadi mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. Berita hoaks tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoaks. Seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita-berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Habibi. Saya dari Prodi Kepelatihan Olahraga dengan NIM 250511000897. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pengaruhnya berita hoaks. Oke. Sobat mahasiswa, daerah digital ini informasi tersebar dengan begitu cepat. Sayangnya, enggak semua informasi yang kita terima itu benar. Hoaks atau berita palsu semakin merajalela dan menyebar begitu mudah lewat media sosial. Tapi sadar enggak, hoaks ini bukan sekedar masalah sepele. Hoaks bisa berdampak negatif yang serius, bukan cuma buat individu, tetapi juga buat masyarakat yang luas. Nah, di sini ada 4 dampak negatif dari konten hoaks. 1. Menghancurkan kepercayaan publik, di mana ketika hoaks menyebar terutama di masa krusial seperti pemilu atau pandemi, kepercayaan publik terhadap media bisa runtuh. Mahasiswa yang seharusnya berpikir kritis malah bisa ikut terjebak di dalam lingkaran kebohongan. 2. Memecah belah persatuan, yang dimana konten hoaks yang sering kali disebar untuk memecah belah masyarakat, misalnya yang berkaitan dengan isu SARA atau politik. Di kampus kita juga bisa melihat bagaimana perdebatan atau konflik yang gak perlu bisa muncul hanya karena berita bohong. Hoaks juga membuat kita kehilangan rasa persatuan dan lebih gampang saling curiga. 3. Menurunkan literasi digital. Sebagai generasi digital, kita mahasiswa harus mempunyai kemampuan literasi yang kuat. Tetapi hoaks ini masih bikin kita malas buat cek fakta. Akibatnya kita seringkali percaya sama judul bombastis tanpa mencari sumber yang kredibel. Ini bahaya kali buat masa depan kita yang seharusnya jadi generasi kritis. 4. Menimbulkan kepanikan dan rasa takut. Hoaks juga seringkali bikin kita panik tanpa alasan yang jelas. Contohnya adalah hoaks tentang COVID-19. Waktu itu banyak mahasiswa yang bingung karena beragam info hoaks soal vaksin atau penularan virus. Hal ini bisa mengganggu fokus kita saat berkuliah dan saat beraktivitas. Baik, cuma segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya dapat sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, bye.